Kemuliaan bagi Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kesetiaan kasih setiamu melimpah atas kami. Sehingga sepanjang tahun ini penuh dengan keajaiban, penuh mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, tahun ini tahun yang penuh dengan berkat. Kami percaya bersama dengan Tuhan, keajaiban mujizat Tuhan pasti terjadi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, pekerjaan-Mu terus bekerja atas hidup kami. Engkau terus menjaga, melindungi kami dari apapun yang buruk. Bersama dengan Tuhan, kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami rindu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, dipulihkan, katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita, silakan duduk dalam berkat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Selamat tahun baru untuk saudara. Saya berdoa supaya berkat dan anugerah Tuhan mengalir sepanjang tahun ini secara khusus. Tanpa berkat Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melewati tahun ini. Percaya bahwa mujizat Tuhan dan keajaiban Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sangat baik? Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, hari ini saya sampaikan tentang tema mujizat dan keajaiban Tuhan. Saya berpikir dengan keras saudara sekalian bahwa tahun ini kita sangat membutuhkan mujizat dan keajaiban Tuhan. Kenapa? Banyak orang memprediksikan, para pakar di sebanyak 15.000 orang di 161 negara mengatakan bahwa tahun ini kita sedang mendekati sebuah keadaan dunia, kita menghadapi kiamat atas dunia ini. Sebuah pernyataan yang sangat menyedihkan, menakutkan dan menyeramkan. Kita memang bisa melihat bahwa ada ratusan orang kehilangan pekerjaan, ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Situasi kondisi yang sangat gelap, tidak ada yang bisa kita pastikan di tahun ini. Saudara sekalian, begitu banyak goncangan yang terjadi, krisis secara global terjadi. Dan banyak orang mengalami hal-hal yang menyedihkan tahun ini. Dan orang mengatakan inilah tahun kegelapan. Saudara sekalian, tidak ada sesuatu pun yang kondusif yang bisa kita andalkan di tahun ini. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Dan kita percaya bahwa mujizat dan keajaiban Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Kita percaya Tuhan memprotek kita, melindungi kita. Sehingga sepanjang tahun ini kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin saudara. Tidak ada orang yang sangat hebat sekalipun yang bisa mengatasi persoalan dan kesedihan, kepedihan yang terjadi. Anda melihat sebuah kondisi yang menyedihkan di California, di LA dan sebagainya. Begitu banyak orang, ratusan ribu orang mengungsi. Dan ribuan triliun saudara sekalian hilang. Dan banyak rumah, ratusan, ribuan rumah saudara sekalian habis dengan harga yang ratusan miliar. Menyedihkan sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa. Tapi kita bangga punya Tuhan Yesus. Ya, apapun yang terjadi hari-hari ini, percaya bersama dengan Tuhan, masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, saya sampaikan tema ini mujizat dan keajaiban Tuhan. Lah, saudara sekalian, masalahnya kita senang dengan mujizat keajaiban Tuhan. Tetapi pertanyaan yang sangat krusial, yang sangat urgen adalah bagaimana kita bisa mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Ini jauh lebih penting. Karena begitu banyak orang Kristen yang tidak mengalami mujizat dan keajaiban Tuhan. Hari ini dengan baik-baik. Dan percayalah, tahun ini terprotek, terberkati oleh Tuhan yang ajaib. Sebab mujizat dan keajaiban Tuhan terus terjadi atas hidup kita. Hal yang pertama, saudara sekalian, kita harus memiliki totalitas iman dan keyakinan yang teguh akan mujizat dan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan. Ini penting. Totalitas iman yang total, yang sepenuhnya, keyakinan yang bulat, yang tidak berongga, yang seutuhnya yakin teguh bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Banyak orang Kristen, saudara sekalian, mereka tidak percaya tentang mujizat dan keajaiban Tuhan. Itu dulu Pak, waktunya zamannya Yesus di muka bumi. Yesus menyembuhkan, mencelikkan mata yang buta, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan di hidupan. Itu dulu, bukan sekarang.
Dan itu sebabnya kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat keajaiban Tuhan. Mereka mereduksi, mengeliminir kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau kita percaya dan beriman kepada Tuhan, Anda masuk dan berada dalam zona, saudara sekalian, ketidakterbatasan. Hidupmu tidak terbatas. Sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal itu terjadi. Bahkan yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau pikirkan, dan timbul dalam hatimu, Tuhan kerjakan, lakukan bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin, saudara. Jadi iman itu membuat saudara berada pada zona yang melewati keterbatasan. Anda menjadi tidak terbatas. Anda bisa mengalami sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal. Saudara sekalian, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya, yakin bahwa kuasanya bekerja sampai hari ini. Kita lihat next. Yeremia 30 ayat 17. Yuk kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan. Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Lihat. Tuhan berbicara bahwa Dia sendiri datang dan mendatangkan kesembuhan untuk saudara. Dia datang untuk mengobati luka-luka saudara dan memulihkan saudara. Sehingga mujizat keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kita. Saudara sekalian, Israel memang dipandang rendah pada waktu itu. Orang buangan karena budak. Dan tidak ada seorang pun yang menanyakan mereka. Tapi firman Tuhan datang, saudara sekalian. Dan pada waktunya bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Bahwa hai Israel, aku akan menyembuhkan engkau. Mengobati luka-lukamu dan memulihkan keadaanmu. Pada waktunya Tuhan mengangkat Israel. Melepaskan perbudakan, memberkati. Menyembuhkan mereka dan berikan masa depan yang luar biasa bagi Israel. Kalau hari engkau datang, saudara sekalian. Ya. Sebagai orang buangan, kau merasa dilecehkan, diremehkan, direndahkan. Tidak ada seorang pun yang menghargai saudara. Keluarga, famili atau orang teman. Engkau dipandang orang-orang buangan. Engkau dilecehkan, underdog. Dan tidak ada seorang pun menanyakan Anda. Ingat, Tuhan berkata kepada saudara hari ini. Aku datang untuk menyembuhkan engkau. Aku datang untuk mengobati luka-lukamu dan memulihkan keadaanmu. Sehingga kita percaya bahwa tahun ini mujizat dan keajaiban Tuhan pasti terjadi. Pertolongan Tuhan yang transenden, yang melewati atas pemikiran kita, itu bisa terjadi. Sebab Tuhan itu hebat dan luar biasa. Dan tidak ada Allah selain Kristus yang menandingi Allah kita. Amin, saudara. Ya, ini Allah kita yang luar biasa. Yang akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang ke gereja tidak mempercayai tentang keajaiban dan mujizat Tuhan. Kenapa, saudara? Ke gereja, dengar firman. Justru karena itu, saudara, banyak orang tidak percaya mujizat kuasa Tuhan itu terjadi karena mereka sudah terbiasa mendengar firman di gereja. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan, mujizat, ajaib, udah kulino, udah biasa. Mereka senang dengan kalimat-kalimat tersebut. Tapi mereka hanya sekedar, oh haleluya. Tidak percaya mujizat kuasa Tuhan. Banyak, saudara. Dan itu sebabnya kenapa mereka tidak mengalami mujizat keajaiban Tuhan sampai hari ini. Juga keajaiban mujizat Tuhan tidak terjadi, saudara sekali. Kenapa? Karena banyak orang melihat masalahnya, persoalannya begitu berat dan besar. Ya, menggunung, sangat fatal. Gak mungkin terselesaikan. Masalahnya menganak sungai begitu luar biasa. Mana mungkin ada pertolongan. Apakah Tuhan bisa membantu saya? Uang masalah ini memang masalah sudah sangat berat. Saudara tahu bahwa musuh utama dari iman kita itu adalah penglihatan. Ketika Anda melihat masalah besar, Anda menjadi keder. Dan tidak bisa meyakini mujizat kuasa Tuhan. Jadi musuh utama iman itu adalah penglihatan. Musuh iman kita itu juga adalah kesabaran atau waktu. Dan seringkali kita kehilangan kesabaran atau waktu. Untuk menantikan Tuhan sehingga mujizat Tuhan tidak terjadi. Keajaiban Tuhan tidak terjadi. Seringkali terjadi karena apa? Kurangnya intimidasi kita dengan Tuhan.
Keintiman kita dengan Tuhan. Intimasi kita dengan Allah. Sehingga kita tidak mengenal Tuhan dengan baik dan memahami, mengerti tentang kuasanya, sifat karakter Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, satu hal kenapa orang tidak mengalami mujizat. Karena kesedihan, kepedihan yang luar biasa atas hidupnya. Persoalannya, masalah yang berat. Sehingga dia menangis. Bukan hanya meneteskan air mata, mengalirkan air mata dari matanya turun ke pipinya. Sehingga penglihatannya menjadi kabur dan tidak bisa melihat ada Kristus yang berdiri di depannya. Kristus yang luar biasa, saudara sekalian. Kristus yang ajaib itu ada di depan kita. Tapi karena kesedihan kita, air mata kita itu menghalangi untuk bisa melihat Kristus. Omnipresent, Allah yang maha hadir. Omnipoten, dia maha kuasa. Omniscient, dia maha tahu masalah kita. Mata kita buta karena nggak bisa melihat karena air mata kita. Dan itu terjadi ketika serangan stroke itu menghantam saya. Saya menangis dan saya melihat semuanya hancur, saudara. Saya kehilangan pengharapan. Tapi firman Tuhan datang kepada saya. Aku datang kepadamu untuk memberikan kesembuhan. Aku mengobati luka-lukamu. Yes, puji Tuhan. Dan saya menerima, saudara sekalian, kesembuhan mujizat. Hari ini saya berkhotbah di depan saudara. Itu mujizat keajaiban Tuhan. Kenapa? Karena mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Ingat, Tuhan datang kepadamu hari ini di awal tahun. Aku datang untuk menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, mengobati luka-lukamu. Dan bersama dengan aku yang terbaik sedang menanti di depanmu. Hari ini mungkin kau tidak stroke. Tapi kemungkinan keluargamu lagi stroke. Bisnismu stroke, tokomu stroke, pabrikmu stroke. Ya, saudara sekalian, ada banyak hal kau melihat masa depanmu stroke. Hal-hal yang menyedihkan terjadi. Tapi di berita baik hari ini, saudara sekalian, Tuhan bisa menyembuhkan engkau dengan luar biasa. Dia bisa mengobati engkau, luka-lukamu, kesedihan, kepedihanmu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang penting beriman, yakin kepada Tuhan. Dan percaya kuasa mujizatnya masih ada sampai hari ini. Seperti kepada perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Satu masa yang sangat panjang, bukan setahun, 12 tahun. Sebuah kondisi yang sangat menyedihkan. Tidak mungkin tersembuhkan, saudara. Masa depannya gelap wanita ini. Tubuhnya pasti kurus. Tidak punya kekuatan apa-apa. Dia berkata dengan iman, asal ku pegang ujung jubah Kristus. Jubahnya ku pegang, aku sembuh. Dan Kristus berkata, Markus 5:34. Yuk kita baca 2:3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kapan mujizat terjadi? Kapan keajaiban terjadi? Ketika iman itu ada dalam diri kita. Saya di gereja Pak beriman. Bukan iman itu. Iman yang total. Yang sepenuhnya. Iman yang tidak lonjong tapi yang bulat. Maka saudara sekali seperti kepada perempuan 12 tahun ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, terjemahan lain dikatakan. Pulanglah engkau dengan sejahtera. Pulanglah engkau dengan sejahtera. Hari ini saudara. Pulihlah dari segala penyakitmu. Terjemahan lain mengatakan. Pergilah dengan damai. Dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu. Kalau kita percaya seperti pemazmur katakan, maka ia akan bertindak. Kuasa mujizatnya itu bukan isapan jempol, bukan fata morgana, tapi sesuatu yang real, yang pasti, yang nyata atas hidup kita. Apakah Anda sedang menantikan mujizat kuasa Tuhan? Mungkin kemarin engkau gagal, tahun yang lalu semuanya habis. Tapi di tahun yang baru ini saudara sekalian, kau bangkitkan imanmu dan percaya, Tuhan, aku percaya mujizatmu. Aku percaya keajaiban terjadi. Kuasamu bekerja atas hidupku. Dan percayalah saudara sekalian, sepanjang tahun ini kemuliaan Tuhan turun atas saudara. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi dia. Ini yang pertama. Yang kedua,
Bagaimana mengalami mujizat kuasa Tuhan? Milikilah mentalitas positif, gambaran yang positif, pikiran yang positif besar. Mentalnya harus besar, mentalnya positif, pikirannya positif, keinginannya positif dan besar. Dan harus punya keberanian. Sebab tidak semua orang yang berani memikirkan yang besar. Maunya kecil-kecil, sehingga yang kecil yang terjadi, saudara. Kalau pikiranmu besar, yang besar akan terjadi. Bersama dengan Kristus akan meng-create yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sulit menjadi mudah. Yang tidak masuk akal menjadi biasa. Kenapa? Tuhan kita melewati apapun juga. Amin, saudara sekalian. Jadi ini penting sekali. Kita harus memiliki sebuah mentalitas. Ya, banyak orang Kristen mentalitasnya nggak berubah. Pikirannya nggak berubah. Jadi apa yang kau pikirkan, engkau sampaikan, engkau ucapkan, itu yang terjadi dan itulah masa depanmu. As you think, as you are. Yang kau pikirkan itu keadaanmu. As you say, as you are. Yang kau katakan itu keadaanmu. Jadi keadaan saudara, hidup saudara sangat bergantung kepada pikiran saudara. Statement pernyataan saudara. Dan Anda punya Allah yang besar. Waktu saya sakit, saudara sekalian, gak ada harapan. Saya katakan, Kristus, Yesus, Engkau penyembuh. Biru-birumu menyembuhkan aku dengan luar biasa. Saya katakan, saya masukkan di otak saya kebesaran Tuhan. Dan saya sampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib. Saudara sekalian, jadi kalau engkau berpikir, engkau sedang menabur. Kalau pikiranmu besar, engkau menabur sesuatu yang besar. Kalau pikiranmu kecil, engkau menabur sesuatu yang kecil. Dan hasilnya kecil, saudara. Jadi, tuayan saudara itu tergantung pikiran dan pernyataan saudara. Jadi jangan ngomong sembarangan, berpikir sembarangan. Tapi kalau kita berpikir besar tentang Tuhan, saudara, dan berani menyatakan sesuatu, berpikir positif, dan menyampaikan sesuatu tentang kebesaran Allah, maka seperti kau sampaikan, itu yang Tuhan create dan nyatakan atas hidup saudara. Saudara, saya mulai menggambarkan waktu saya sakit, saya benar-benar waktu itu berpikir, hidup saya sudah selesai. Tapi di tempat tidur, di rumah sakit, di rumah, saya pegang kaki saya. Aku sembuh, aku dipulihkan. Engkau Jehovah Rafa, Engkau luar biasa. Aku sehat, aku diberkati Tuhan. Aku segera bergerak, berjalan kembali. Sementara waktu itu saya nggak bisa apa-apa, saudara. Ya, sama orang nggak kenal, ngomong letot-letot, kemudian jalan juga nggak karu-karuan, saudara sekalian. Kemudian duduk aja terguling. Saya mulai mengatakan, saya pegang kaki saya, Tuhan dalam nama Yesus. Engkau hebat, engkau luar biasa. Aku segera berjalan. Aku ke mall, aku jalan-jalan keluarga. Aku bahagia. Aku bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, aku bisa segera berkhotbah. Waktu saya nggak bisa apa-apa, saudara. Dan yang terjadi sekalian, saya katakan itu. Dan apa yang kita sampaikan, kita lakukan dengan iman sungguh-sungguh. Maka kita sedang meng-create sebuah masa depan yang luar biasa. Saudara sekalian, ada dasarnya kenapa saya berani mengatakan itu. Ya, kita lihat sama-sama saudara sekalian. Dikatakan di Yeremia next 29, 11-14. Tuhan sendiri berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu rencana rancangannya, sementara dia sendiri yang menetapkan, menentukan, merancangkan masa depan saya. Dia pasti tahu dengan jelas, saudara sekalian. Ya, tentang apa yang dirancangkan. Dan rencana-rancangan Allah itu luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana-rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang percaya harapan kita itu sangat luar biasa bersama Yesus. Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, ayat 12 saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, luar biasa ini ayat. 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, saudara. Apabila kamu menanyakan aku
dengan segenap hati. 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Seterusnya. Saudara, pada saat Anda memiliki mentalitas yang baik, yang besar, yang positif. Dengan gambaran yang bagus, dengan keinginan yang besar. Yang tepat dan benar, saudara. Ya, saudara. Dan Anda mulai mengatakan. Ya, statement-statement yang aku sukses, aku berhasil. Tuhan menyertai, memberkati aku. Sampaikan hal-hal yang besar dan ajaib, bukan yang kecil, saudara. Kalau yang kecil ya keadaan saudara. Sampaikan terus-menerus, ucapkan terus-menerus hal-hal tersebut. Dengan sepenuh hati sungguh-sungguh, saudara. Maka sebetulnya ketika mengucapkan itu, Anda sedang menaburkan benih-benih kesuksesan. Benih keberhasilan. Benih-benih yang positif. Dan hasilnya muncul yang positif. Muncul yang besar. Kenapa? Taburan Anda positif. Hasilnya positif. Taburannya besar. Hasilnya besar. Jadi semua tergantung dari pikiran kita, ucapan kita. Dan bagaimana kita berjalan bersama dengan Kristus. Maka percayalah mujizat kuasa Tuhan pasti terjadi. Mulai hari ini jangan katakan yang negatif. Yang positif. Yang besar. Dengan keinginan yang besar. Jangan yang kecil-kecil, saudara. Maka saya katakan dibutuhkan sebuah keberanian untuk meminta dan mendapatkan yang besar. Kadang-kadang orang nggak pede, saudara. Sampaikan hal besar. Tuhan, aku disembuhkan. Tuhan, tokoku diberkati. Tuhan, pabrikku diberkati. Tuhan, masa depanku diberkati oleh Tuhan. Dan ayat 12 tadi kita baca dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kapan saudara datang berdoa kepada Tuhan? Bukan sembarang berdoa. Anda berseru. Cry out sepenuh hati. Datang berdoa. Saya berdoa, Pak. Ya, doa makan pagi, siang, malam. Doamu tidur. Oke. Bukan itu, saudara. Doa. Intimasi dengan Tuhan. Datang sungguh-sungguh. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia pasti mendengarkan saudara. Telinganya tidak kurang tajam mendengar teriakan minta tolong. Dan tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menolong saudara. Ayat 14 mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaanmu dipulihkan. Apa keadaan saudara? Sangat buruk, menyedihkan, tanpa harapan. Tuhan akan memulihkan Anda tahun ini. Imani sungguh-sungguh. Miliki mentalitas positif, gambaran yang besar. Sampaikan, ucapkan, datang kepada Kristus. Doa sungguh-sungguh, jangan sembarangan berdoa. Saya berdoa, Pak. Bukan itu, doa sepenuh hati sungguh-sungguh. Dia pasti mendengarkan doa saudara dan dia pasti memulihkan. Saya catat pemazmur mengatakan, Mazmur 66, sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, kata pemazmur. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin, saudara. Ada jaminan yang luar biasa hari ini. Mujizat pasti terjadi. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Yang penting pikirkan yang besar tentang Tuhan. Katakan yang besar. Dan miliki mentalitas positif yang besar. Dengan keinginan yang besar bersama dengan Kristus, tidak ada yang sulit. Semua pasti bisa terjadi. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yang ketiga, bagaimana alami mujizat kuasa Tuhan? Kita mesti percaya dan bersyukur bahwa Tuhan kita itu sangat baik. Amin, saudara. Hari ini kita mesti tahu Allah itu baik. Ya, saudara sekalian, kita bisa bernafas itu karena Allah baik. Mobil Anda itu karena Tuhan baik. Rumah saudara, deposito Anda, itu kan Tuhan baik. Semua yang kita miliki itu kasih karunia Tuhan. Memang mengupayakan. Saya kerja mati-matian, saya berpikir mati-matian. Iya. Bagaimana Anda bisa berpikir dan bekerja? Itu semua karena berkat Tuhan. Jadi intinya semua bersumber dari kasih dan kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan semua karena aku, bukan. Justru semua itu karena Tuhan. Kita ada seperti hari ini. Amin, saudara. Kristus amat sangat baik itu melebihi apapun. Dari hal yang paling buruk sekalipun yang terjadi, yang tidak kita senangi. Di dalamnya ada kebaikan Tuhan. Jadi memandang, melihat, memberi pengertian tentang perbuatan Tuhan. Jangan dari apa yang kita mau,
kita mengerti, kita alami. Tidak, saudara. Kebaikan Tuhan itu melewati segala hal apapun termasuk yang buruk. Yang tidak menyenangkan, ada kebaikan Tuhan. Kalau kita mencoba untuk berpikir tentang Allah dengan pola pikir kita, nggak nyampe, saudara. Bagaimana kita yang berdosa dan otak yang kecil memahami, mengerti, mendalami Tuhan. Kecuali Tuhan menyatakan diri, mewahyukan diri dan mengilhamkan dirinya kepada kita, saudara. Jadi semua itu karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat 1 Tawarik 16:34 tentang kebaikan Tuhan. Kita baca 2-3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia baik, bersyukur. Untuk selama-lamanya, berapa lama? Selama-lamanya, unlimited. Apa yang diberikan? Kasih. Bukan hanya kasih. Kasih setia. Kasih yang penuh kesetiaan. Bukan hanya kasih. Tapi kasih di dalam kesetiaannya. Tuhan sangat baik dalam apapun juga. Saya katakan walaupun ada hal-hal yang buruk. Yang tidak cocok dengan kita yang terjadi. Dia sedang mempersiapkan, melatih kita terampil, matang, dewasa, mengerti, kuat menghadapi hal-hal yang mungkin lebih buruk, saudara sekalian. Dipersiapkan lewat hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi itu bukan keburukan, kebaikan Tuhan. Dalam koridor pengertian yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan pengertian manusia. Saudara, sama seperti induk Raja Wali. Yang membongkar balikkan sarangnya, tempat yang tinggi. Mendorong anak-anaknya keluar, mendepak, menghancurkan sarangnya. Itu bukan kejahatan dari sang induk. Tujuannya apa? Supaya anak ini belajar terbang. Dilepaskan dari atas. Meluncur ke bawah. Siap, saudara sekalian, di bawah ada batu-batu karang. Tapi sang induk langsung terjun dengan sayap yang kuat. Dengan kecepatan yang luar biasa. Ces! Langsung pegang anaknya, menyelamatkan anaknya. Dilakukan berkali-kali. Supaya apa? Supaya anaknya terampil, kuat, terbiasa. Dan bisa menghadapi badai. Melewati badai yang harus dihadapi. Sama dengan kita. Seringkali diizinkan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tuhan melatih kekuatan kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi matang, dewasa. Tujuan Tuhan itu baik untuk kita. Detail sekali. Ya, kalau kita dikasih hal-hal yang sederhana, semua lancar. Tidak belajar apa-apa kita. Kadang-kadang Anda diizinkan sakit. Ya, supaya Anda bisa belajar. Oh, berarti aku tidak boleh melakukan ini. Dan obatnya ini, caranya seperti ini. Itu semua diatur, seperti saya. Tuhan izinkan saya mengalami sesuatu yang seperti yang buruk. Stroke, saudara sekalian. Tapi untungnya memang rencana Tuhan. Bukan pecahnya pembuluh darah, bukan. Tapi hanya penyumbatan, saudara. Tapi saya sadar, kita kan seringnya dablek kalau makan sembarangan. Minum sembarangan. Dulu berat saya 100 lebih. Saya kok lihat di gambar-gambar saya story yang lalu-lalu, saya lihat wajah saya, saya malu, saudara. Waduh, gemuk banget, bulat, luar biasa, saudara. Jadi ada orang-orang kadang-kadang saudara melihat, waduh, Pak kok gemuk sekali, Pak. Iya, jangankan kamu, saya aja melihat wajah saya takut, saudara sekali. Cuma itu, karena memang sangat gemuk. Dan Tuhan izinkan saya sakit. Waktu saya sakit, tiba-tiba tubuh saya 70 kilo, saudara. Singkat cek 75. Kemudian saya sekarang sekitar 79-80. Tapi diskonnya 20 kilo, saudara. Banyak orang gak kenal saya. Di mall apa. Saya harus memperkenalkan diri. Pak, Bapak siapa? Masih gak kenal. Jadi malu, saudara sekalian, memperkenalkan diri. Saya Pak Paul. Oh iya Pak. Maaf Pak. Suaranya saya tahu Pak. Tapi wajahnya kok berubah? Berubah lebih kurus, saudara sekalian, soalnya. Jadi banyak orang gak kenal saya. Nah, Tuhan izinkan saya sakit, saudara. Supaya apa? Kalau saya nggak sakit itu, mungkin saya terus makan sembarangan, dablek. Seperti banyak orang nggak punya pola hidup yang bagus, pola pikir, pola gerak, ya, pola makan yang salah, saudara sekalian. Ini bahaya. Diizinkan seperti ketika mengalami hal tersebut, saya mulai mengatur, saudara, pola hidup saya. Treadmill, jalan, lebih, ya. Saya menghitung makanan yang masuk, minuman yang masuk, yang saya keluarkan harus seimbang.
Ya, jangan sampai masuknya banyak, keluarnya dikit saudara sekalian. Ya, jadi melihat bahwa semua yang terjadi itu kebaikan Tuhan. Jangan mencurigai Allah, sebab Tuhan Yesus itu Allah yang sangat baik. Dia mengasihi kita. Amin saudara. Siapa setuju bahwa dia sangat baik? Sorak-sorai bagi Allah kita. Next. Mazmur 100 ayat 5. Yuk kita baca 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk berapa? Selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang setuju katakan amin. Siapa setuju bahwa kasih Tuhan selama-lamanya dan turun-temurun? Sorak-sorai paling meriah, lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat. Alami mujizat kuasa Tuhan. Berserah, mengandalkan Tuhan. Berserah, menyerahkan diri. Menyerahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan. Tanpa reserve, sepenuhnya, secara total. Ya saudara sekalian, hanya Tuhan yang kita andalkan. Sungguh-sungguh saudara sekalian. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, self kita, kemampuan kita, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan saudara sekalian. Dan lakukan sesuatu. Jadi penyerahan diri itu penting. Ya, kalau kita sombong, mengandalkan diri sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Ya, terkutuklah orang yang sombong dan congkak. Tapi diberkatilah orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Pada saat saudara, keluarga, suami, istri, anak-anak berkumpul bersahati, berserah penuh dan total, Tuhan ubah hidupku. Tuhan bawa kepada musim-musim lebih baik. Tingkatan-tingkatan berkat yang lebih berserah kepada Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan, bukan kepintaran kita, kehebatan, pengalaman kita. Tapi biar Tuhan yang bekerja. Mujizat keajaiban Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Bersama dengan Kristus yang terbaik menanti sepanjang tahun ini. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, suamimu diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati. Yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Allah yang sangat baik. Saudara, sehebat maupun manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya, para pesohor, bintang film, selebritis, artis semua pada titik tertentu mereka nggak bisa apa-apa. Saudara sekalian, manusia itu nol. Manusia itu nggak ada apa-apanya. Yang ketika ada orang yang sombong, saya agak bingung saudara sekalian. Ya, semua itu karena berkat anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau orang-orang hebat itu bisa hebat dan tidak melakukan apa-apa. Dilihat banyak orang-orang hebat, orang populer, para pesohor matinya bunuh diri, saudara. Aneh. Ya, overdosis, kemudian terikat dengan obat-obatan untuk lari dari kenyataan. Menunjukkan bahwa mereka tidak hebat, terbatas. Tidak ada manusia yang hebat, sehebat apapun dia, sehebat apapun yang dia miliki, yang hebat cuma Tuhan Yesus. Siapa setuju bahwa yang hebat hanya Tuhan? Next, Yeremia 9 ayat 23, ayat 24. Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat. Janganlah orang bijaksana menganggap dirinya bijaksana. Jangan bermegah dan menyombongkan kebijaksanaannya, kekuatannya, keuangannya. Saudara boleh bermegah dan berbangga karena apa? Mengenal dan mengerti, memahami Tuhan Kristus. Dan tahu bahwa dia adalah penuh dan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Itulah kita banggakan dan itu kesukaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang hari ini di awal tahun sekali mengatakan saya kepingin kesukaan Tuhan itu apa? Ini jawabannya. Ketika saudara mengerti, memahami, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan dia memahami, engkau memahami bahwa dia adalah pribadi yang penuh dan kasih setia. Keadilan, kebenaran, itu kesukaan Tuhan. Itu yang kusukai kata Tuhan, bukan kesombongan kita. Itu akan meruntuhkan hidup kita, kerendahan hati, berserah,
mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan pasti mengangkat saudara pada waktunya. Amin saudara. Kita lihat sebagai ayat terakhir Mazmur 37, 4 dan 5. Dengan suara kuat 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terus serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Bergembiralah, bersukacitalah, berbanggalah karena Tuhan. Ia memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan dengan apa yang dibutuhkan. Bukan, itu biasa yang dibutuhkan. Diinginkan hatimu, apa keinginanmu, Tuhan sediakan untuk saudara. Ini bukan perkataan saya, bukan perkataan Pak Gembala. Bukan saudara. Firman Allah yang hidup iya dan amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Andalkan, percayakan kepada Dia. Ia pasti akan bertindak. Mujizat pasti terjadi. Ada 4 hal. Alami kuasa mujizat Tuhan sepanjang tahun. Yang pertama, totalitas iman. Keyakinan yang teguh akan kuasa mujizat Tuhan yang masih berlangsung sampai hari ini. Yang kedua, mentalitas positif, gambaran yang positif, ya, pemikiran positif yang besar, pikiran yang besar, dan katakan yang besar. Maka engkau bersama Tuhan akan meng-create, menciptakan yang besar. Ketika berkata besar, menyampaikan sesuatu yang besar, maka engkau sedang menabur sesuatu yang besar. Dan engkau pasti menuai yang besar bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, kebaikan Tuhan harus engkau pahami. Syukuri Tuhan itu baik dalam kondisi apapun. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir, penyerahan diri dan mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Dia pasti bertindak. Sepanjang tahun kebajikan Tuhan menyertai memberkati saudara dengan mujizatnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.